Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja. Jenis pekerjaan seseorang tentu berbeda-beda, tergantung kemampuan dan jenis keahlian yang dimiliki oleh setiap orang. Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ikuti terus video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan saya Pak Zulus akan mengajak kalian mempelajari tentang berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Jenis-jenis pekerjaan masyarakat tersebut biasa disebut sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia karena sesuai dengan sebutannya bahwa Indonesia adalah negara agraris, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang dibudidayakan dalam usaha pertanian umumnya adalah tanaman yang mempunyai usia relatif pendek. Misalnya saja adalah padi, jagung, ubi, sayur-sayuran, dan sebagainya. Yang kedua, perkebunan. Berbeda dengan pertanian, tanaman yang dibudidayakan dalam usaha perkebunan adalah tanaman yang usianya relatif panjang. Misalnya saja adalah kelapa sawit, tebu, teh, kopi, mangga, jeruk, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara hewan piaraan yang diambil manfaatnya. Ada 3 golongan dalam usaha peternakan. Golongan pertama adalah peternakan hewan besar, misalnya adalah sapi, kerbau, kuda, dan sebagainya. Golongan kedua adalah peternakan hewan kecil, contohnya adalah kelinci, domba, dan babi. Golongan 3 adalah peternakan hewan unggas, misalnya burung, itik, ayam, dan sebagainya. Keempat, perikanan. Perikanan yang dimaksud di sini adalah usaha perikanan yang dilakukan di darat dengan cara membuat kolam. Ada 2 jenis perikanan darat, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil budidaya perikanan air tawar adalah gurame, lele, nila, koi, dan sebagainya. Adapun contoh hasil budidaya perikanan air payau adalah ikan bandeng. Yang kelima, kehutanan. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Kayu berguna sebagai bahan dasar perabotan rumah tangga, dan kayu juga biasa digunakan untuk membangun rumah. Adapun rotan biasa digunakan untuk sebagai bahan baku kerajinan tangan. Selain menghasilkan kayu dan rotan, hutan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha memanfaatkan mineral yang ada di bumi untuk kesejahteraan manusia. Contohnya saja adalah pasir. Pasir diambil dari sungai untuk membuat bangunan. Kemudian, emas, perak, dan permata digunakan sebagai perhiasan. Minyak bumi dan batu bara digunakan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Ketujuh, perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi. Bahan mentah tersebut diperoleh dari sumber daya alam. Contohnya saja adalah kapas. Kapas diubah menjadi benang, kemudian benang diubah menjadi pakaian. Kedelapan, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan barang-barang hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan sebagainya. Kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Kesembilan, jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk diambil keuntungan atau labanya. Contohnya adalah seorang guru, seorang dokter, pemandu wisata, penyedia transportasi umum, dan sebagainya.
Demikian jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Ada satu pertanyaan menantang untuk kalian, yaitu bagaimanakah perbedaan antara usaha pertanian dengan usaha perkebunan? Jawabannya silakan didiskusikan dengan gurunya masing-masing. Demikian anak-anak, pembelajaran melalui video kali ini. Ikuti terus video-video berikutnya untuk menunjang pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.